Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Melta Gustafiona adalah mahasiswa PTG Daljab Angkatan 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, hari ini saya akan melaksanakan UKIR yaitu pada tanggal 30 November 2020. Nah, dilaksanakan pada siswa kelas 4. Nah, berikut ini adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. I am fine, thank you, and you? Thank you. Nice to meet you, students. Nice to meet you, teacher Melta. Hari ini tanggal 30 November ya, kita belajar kembali tentang tema 5 nanti ya. Nah, melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Nah, sebelum kita belajar, sebenarnya sudah pada sarapan kan semuanya? Sudah, Chan. Berapa? Nah, ingat pesan teacher ya, tetap jaga kesehatan ya. Nah, lakukanlah sesuai dengan protokol kesehatan 3M. Tahu apa itu 3M? Mencuci tangan, memakai masker, ya. Nah, selalu jaga kesehatan ya. Nah, jadi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Nah, coba Vito pimpin doanya Vito. Teacher. Let's pray. Close your eyes. 1, 2, 3. Thank you, God, that you are able to get together to see our list of our heart to receive your blessing today. Amen. Thank you ya Vito. Nah, tadi kita sudah berdoa ya. Nah, kita coba perhatikan ini. Kita mau nyanyi dulu lagu Mau Juta Bentar. Bisa nyanyi sama-sama? Bisa semangat nyanyinya ya. Oke. Oke, tadi kita sudah nyanyi ya. Nah, dari lagu tadi, nah, kan kita rasakan setelah menyanyikan lagu itu. Apakah lebih bersemangat? Iya, Chan. Ada yang suara teacher? Semangat. Ya, teacher. Ya, sesuai dengan lagu itu kan semangat itu kan menunjukkan semangat dia. Bagaimana? Membela negaranya kan, cinta terhadap tanah airnya. Nah, berkaitan dengan pelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, jadi kita tetap semangat belajar. Masih ingat tepuk semangat? Masih, teacher. Masih, teacher. Semangat. Thank you ya, semangat belajar ya. Nah, sekarang teacher mau lihatkan apa materi kita pada hari ini ya. Nah, inilah materi kita pada hari ini ya.
Nah, kita belajar tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawan kebanggaanku. Nah, kita masuk lagi pembelajaran 4 ya. Sebelumnya kita sudah belajar tokoh pahlawan kan? Sudah belajar kan? Jadi kita positif ini aja, perhatikan ya. Nah, sekarang tahukah sudah teacher siapa aja nama beberapa pahlawan di bawah ini? Ada yang tahu? Apa, Cer? Coba Grace, siapa aja pahlawan yang Grace ketahui di sini? Coba Grace. Insinyur Soekarno. Soekarno, gambar yang pertama itu kan? Iya, Insinyur Soekarno namanya. Siapa itu Insinyur Soekarno, Grace? Presiden pertama Indonesia. Coba lagi yang Grace ketahui dari ini, dari gambar yang lainnya, tokohnya siapa saja lagi selain Soekarno? Jenderal Sudirman, bagus. Siapa lagi Victor? Tahu lagi Victor siapa lagi? Sultan Hasanuddin. Nah, siapa lagi? Lihat. Data sebelumnya, Sultan Hasanuddin ini dikenal sebagai apa? Apa julukan Jantan dari Timur. Yang ada apa ada julukan agama? Ayam jantan dari timur ya. Iya bagus, ayam jantan dari timur ya. Nah, ada juga pahlawannya Sisingamaraja dan ada ibu kita Kartini situ kan. Kartini. Raden Ajeng Kartini, Cer. Enggak, buku apa yang ditemukan oleh kita loh? Tadi segala kehidupan. Iya bagus, Aga. Terbitlah terang. Bagus. Jadi kita belajar pahlawan kan sesuai dengan tema kita ya tentang pahlawanku. Kita mengenal pahlawan kita. Nah, untuk apa kita mengenal para pahlawan kita? Melihat bagaimana pengorbanannya ya sampai Indonesia ini bisa merdeka, meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi kita hargai pahlawan kita kenang jasa mereka. Mereka telah berkorban nyawanya demi memperjuangkan Indonesia ini ya agar jangan sampai dijajah oleh bangsa asing ya. Nah, sekarang coba perhatikan ini mata uang Rp1.000. Siapa nama tokoh pahlawan yang ada pada mata uang ini? Kapitan Patimura, teacher. Iya bagus ini Kapitan Patimura. Apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, yang pertama nanti kita kan berdiskusi ini kan. Nanti anak-anak teacher bisa menganalisis informasi dengan menggunakan tabel KW. Apa itu KW? Know what do you want to know. Berarti mengetahui apa yang itu kamu ketahui ya kan dari Patimura dengan benar ya. Setelah itu nanti kita akan menonton video yang teacher putar. Nah, juga ada teks tentang tokoh pahlawan Patimura. Nanti anak-anak teacher bisa menuliskan informasi yang telah dipelajari dari video dan teks Patimura tersebut. Nanti juga bisa mempresentasikan informasinya ya dalam bentuk tabel dengan benar. Nah, kemudian pembelajaran berikutnya adalah nanti student teacher bisa menemukan sikap dari tokoh yang sesuai dengan makna sila kelima dengan benar ya. Nah, nanti juga setelah kita berdiskusi, nah anak teacher bisa menceritakan refleksi diri dalam melaksanakan sila kelima Pancasila ya. Nah, tadi udah tahu ya, ini adalah gambar Kapitan Patimura. Apa aja sih yang sudah kamu ketahui tentang Kapitan Patimura ini? Apa tadi? Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Nah, kan, ini simak video ini ya. Sepanjang tahun 1817 merupakan masa-masa menegangkan bagi Belanda yang baru saja menghilangkan Kepulauan Maluku. Setelah itu Belanda menghadapi perlawanan masyarakat Maluku di bawah komando salah satu pahlawan nasional yakni Kapitan Patimura. Dalam riset sejarah Profesor Surya Mansur Negara, Api Sejarah yang diterbitkan pada tahun 2019 menyebut Patimura memiliki nama asli Ahmad dari Desa Hualoi, Siram Barat, Maluku Tengah pada 8 Juli 1928. Ya. Menurut Prof. Mansur, Patimura berasal dari keluarga bangsa Kerajaan Islam Sahulawi yang diperintah oleh Sultan Abdurrahman.
yang dikenal dengan julukan Sultan Kasimillah atau dalam bahasa Maluku disebut Kasimiliali. Sementara predikat kapitan yang melekat pada nama Patimura menurut Prof. Mansur merupakan predikat turun-temurun bagi keluarga raja-raja Islam di tanah Maluku. Secara genealogis, silsilah dan keturunan kapitan disematkan bagi pimpinan dengan makna raja yang merendahkan diri. Dari sana awal sebutan kapitan atau pimpinan melekat pada diri Patimura. Patimura tumbuh pada masa peralihan penguasaan Kepulauan Maluku dari Inggris ke tangan Belanda pada 13 Agustus 1814 berdasarkan kesepakatan Traktat London atau Sumatera yang berlaku wilayah Maluku. Maluku yang kembali jatuh ke tangan Belanda waktu itu menimbulkan petaka lanjut bagi masyarakat. Belanda kembali memperlakukan semua praktik-praktik lama VOC, termasuk monopoli perdagangan rempah-rempah, menetapkan pajak tanah yang tinggi, kerja paksa, serta membentuk polisi laut atau pelayaran rumit yang membabat pertanian hasil bumi yang tidak mau dijual ke Belanda. Melihat penderitaan itulah, Patimura memutuskan memulai perlawanan. Keinginan Patimura tersebut mendapat sambutan dan dukungan penuh dari segenap rakyat serta raja-raja juga tokoh-tokoh adat. Pada 14 Mei 1817, Patimura diangkat sebagai panglima perang dan perlawanan dimulai. Patimura dan pasukan sekuatnya melakukan penyerbuan dan pada tanggal 16 Mei 1817 dia berhasil merebut benteng Isteru dan melokasi wilayah disebut Saparua, Maluku Tengah dari tangan Belanda serta menewaskan Presiden Johannes Rudolf van den Berg. Sejak itu Patimura mempertahankan benteng dari Belanda yang bergantian datang. Dalam buku Patimura Muda Bangkit Memenuhi Tuntutan Sejarah karya David Matulesi, dikisahkan pasukan Belanda yang berkekuatan 200 pada 20 Mei 1817 yang menuluh lantak dan hanya tersisa 30 orang saja yang selamat. Rentetan perang juga terjadi di titik-titik krusial lainnya, baik di darat maupun di laut. Kemenangan demi kemenangan pun diraih pasukan Patimura, termasuk dalam pertempuran di wilayah Sisir, Hatawano, Huku hingga Serang Selatan. Belanda yang semakin terdesak akhirnya memperlakukan Divide et Impera alias politik pecah belah untuk melemahkan Patimura. Menurut Heni Satria dalam buku Sejarah Perjuangan Patimura Pahlawan Indonesia, Belanda berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh rakyat yang dirasa tidak suka kepada Patimura. Hasilnya menjarak. Berkat informasi dari para pengkhianat, strategi pasukan Patimura diketahui Belanda. Perlawanan rakyat Maluku di beberapa tempat dapat dipatahkan. Bahkan benteng Hustede yang menjadi pusat pertahanan Patimura mampu direbut kembali. Belanda akhirnya bisa menangkap Patimura. Ia ditangkap di desa Sirison Islam Maluku Tengah pada 11 November 1817 beserta beberapa orang kepercayaannya. Belanda menjatuhkan hukuman mati kepada Patimura. Tepat pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura bersama orang-orang dekatnya digantung di depan New Victoria, Kota Ambon. Patimura gugur di tiang gantung pada usia yang masih muda 34 tahun. Dan untuk mengenang serta menghargai jasa-jasa perjuangannya, pada 6 November 1973, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Oke, tadi sudah menyaksikan video tersebut. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa saja sih isinya tadi? Yang menceritakan, siapa yang bisa menceritakan kisah apa tadi itu ya? Sedikit cerita tadi itu. Siapa yang bisa, ayo? Apa informasi apa yang kita dapatkan setelah menonton video tadi? Ada yang bisa? Patimura patah menyerah. Apa ayah? Patah menyerah. Patimura pantang menyerah. Iya, apa yang dilakukan Patimura tadi? Penjajah Indonesia. Penjajah. Lawan penjajah. Dan Patimura lahir pada tanggal 8 Juni 1783, Chan. Ya, dari Kapitan Patimura digantung digantung akhirnya. Ya, bos. Ya. Nah, perlawanan yang dilakukan Patimura ini apa pemicunya sehingga dia melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda? Siapa yang tahu?
karena Belanda menguasai perdagangan rempah di seluruh kepulauan Maluku. Ya, bagus sekali ya. Karena bangsa Belanda, bangsa asing datang ke Indonesia, dia ingin menguasai perdagangan rempah-rempahnya ya, Indonesia, dan menjual dengan harga yang murah. Apakah bahagia rakyat Indonesia saat itu? Rakyat Indonesia Tidak. ya. Indonesia saat itu sangat menderita. Dia juga disuruh, rakyat Indonesia disuruh untuk kerja paksa, diberi upah yang sangat murah, ya, harus menyerahkan hasil pertaniannya kepada bangsa Belanda. Nah, jadi inilah pemicu Kapitan Patimura ini berjuang untuk supaya rakyat Indonesia tidak tertindas lagi ya. Nah, sekarang ada teks bacaan judulnya Kapitan Patimura. Bisa minta tolong sama Grace, coba Grace baca, Grace. Oke, Car. Kapitan Patimura. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Ya, thank you ya. Iya, Car. Yes, oke. Lagi. Coba Samara lagi baca, Samara, paragraf kedua, Samara. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Dusdede Sararua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Serang, dan tempat-tempat lainnya. Thank you ya. Oke, Indi, sokong Indi. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Oke, thank you ya Indi. Nah, inilah Ya, kisah teacher. Kapitan Patimura. Nah, setelah tadi menonton video tentang Patimura dan membaca. Nah, siapa yang bisa sebutkan apa saja tadi yang sudah kamu ketahui lebih lengkap lagi tentang Kapitan Patimura ini? Ayo, siapa yang bisa? Kapitan Patimura. Oke, coba lihat ini. Kapitan Patimura lahir pada tanggal 8 Juni 1783. Oke, bagus. Thank you, Liani. Oke, Indi, Satan Indi, apa lagi Indi informasi yang lainnya? Kapitan Patimura meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Iya. Ada lagi yang bisa tambahkan? Oke, nah sekarang lihatlah ada pertanyaan di sini ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama? Hal-hal positif apa yang bisa dicontoh dari Patimura? Pantang menyerah, cinta tanah air. Bagus, Grace. Pantang menyerah. Berkorban, Cer. Bagus, rela berkorban. Apalagi? Gigi. Memperjuangkan negaranya kan? Berani. Nih. Oke, bagus. Nah, jadi di sini hal-hal positif
yang bisa dicontoh dari Pattimura adalah berani dan gigih berjuang melawan kekejaman Belanda, cinta tanah air, serta rela berkorban demi tanah air Indonesia, sekalipun mengorbankan nyawanya. Nah, itu hal-hal positif yang bisa kita contoh ya dari Pattimura ini ya. Nah, yang kedua. Nah, bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Pattimura? Ada yang bisa jawab? Indi, Cak. Mbak Indi? Pattimura melawan penjajah. Iya, Pattimura berjuang melawan penjajah ya. Kemudian dia berhasil merebut benteng apa tadi namanya? Dorset ya. Nah, jadi perjuangan Kapitan Pattimura memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman penjajahan Belanda. Ini perjuangan yang dilakukannya. Nah, perjuangannya awalnya berhasil ya kan? Berhasil merebut benteng Dorset Belanda itu. Tapi akhirnya bagaimana? Yang terjadi dengan Pattimura ya? dihukum mati. Digantung ya oleh bangsa Belanda ini ya, kejam sekali ya. Apa bisa jawab apa dampak dari perjuangan yang dilakukan oleh Pattimura? Kita bisa jawab. Dampaknya, Cak. Ya, apa dampaknya Vito? Riani, Cak. Riani, apa Riani? Dampak yang pasukan Pattimura dapat merebut benteng benteng. Ayo, siapa yang bisa bantu? Pasukan Pattimura dapat merebut benteng Dorset di Papua. Dapat merebut benteng Dorset ya dari bangsa Belanda itu ya. Terus makin meluas lagi daerahnya meluas ke daerah lain termasuk Ambon ya. Nah, lagi pertanyaan berikutnya, apa alasan dari perjuangan Pattimura? Kita tahu mengapa Pattimura Penduduk Belanda merebut perdagangan rempah-rempah dari Kepulauan Maluku. Agar Indonesia merdeka, Teacher. agar Indonesia merdeka, agar Indonesia terbebas dari penjajahan. Jawaban itu ya. Nah, alasan dari perjuangan Pattimura karena kekejaman Belanda yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Nah, jadi mengharuskan rakyat menjual hasil pertaniannya kepada kaum penjajah dengan harga yang sangat murah. Nah, selain itu juga rakyat Indonesia tertindas kan, disuruh kerja paksa ya. Jadi itulah alasan dari perjuangan Pattimura. Oke, bagus. Thank you, Vito. Nah, sekarang kita diskusikan soal yang pertama. Ya. Apakah sikap Kapitan Pattimura mencerminkan kerja keras? Bagaimana? Ya, Kerja keras. Nah, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana sikap itu terlihat kerja keras pada Pattimura ini? Karena telah berusaha melawan penjajah, Teacher. Iya, dia terus berusaha melawan penjajah walaupun nyawanya ya, bertaruh nyawa melawan penjajah Belanda ya. Itu kerja keras yang terlihatnya, walaupun gagal dia berusaha terus ya kan. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah sikap Kapitan Pattimura menginginkan keadilan? Nah, siapa yang bisa jawab? Karena manusia itu sama derajatnya, Teacher. Iya, karena manusia itu sama derajatnya, jadi dia tidak ingin rakyat Indonesia ini diperlakukan tidak adil ya. Nah, diperlakukan sempurna oleh bangsa asing, makanya dia ingin menginginkan keadilan, kesamaan derajat. Ada ini ya, nggak mau dilakukan oleh bangsa asing ya.
Nah, Teacher. yang ketiga, apakah sikap Kapiten Patimura menginginkan kedaulatan wilayahnya diakui? Iya, teacher. Iya, betul ya. Terlihat dari mana? Oke, Indi, siapa Indi? Terlihat dari perjuangannya, teacher. Perjuangannya menguasai wilayah ya. Ya, teacher. Berhasil merebut wilayahnya kembali dari bangsa Belanda. Belanda. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat. Apakah sikap Kapiten Patimura ini mencerminkan nilai-nilai sila kelima Pancasila? Iya, Teacher. teacher. Ya, ya. Nah, siapa bisa berikan contohnya? Bersikap adil. Oke, sama lagi. Rela berkorban, Jar. Bagus, rela berkorban. Bersikap adil, teacher. Adil banget. Adil. Ada lagi. Rela berkorban. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Nah, sikap baik apa? Nah, dari Kapiten Patimura, tuliskan contoh sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Pantang menyerah, contohnya apa yang ini lakukan? Jar. Apa Vito? Belajar. Iya, Keras, Jar. kerja Disiplin, Jar. tadi Indi, Pantang menyerah, teacher. pantang menyerah, dilakukan dengan rajin belajar. Vito tadi kerja keras ya. Ya, pantang menyerah, kerja keras dapat kita lakukan dengan rajin belajar. Terus apa lagi saya? Disiplin ya. Ya, disiplin dengan datang tepat waktu kalau kita pergi ke sekolah. Di rumah juga disiplin dalam hal apapun ya. Nah, berikutnya, sekarang teacher mau tanya, apakah tindakanmu sudah mencerminkan sila kelima Pancasila? Nah, Sudah, Jar. sudah. Udah, Jar. Sudah, Jar. Kita bisa berikan contohnya yang sudah mencerminkan sila kelima Pancasila. Adil dalam berbuat apapun, Jar. Ya, adil terhadap sesama. Jar. Adil, Jar. Iya, adil. Menghargai, Jar. Saling menghargai satu sama lain. Apa lagi? Datang ke sekolah. Indi? Disiplin datang ke sekolah. Disiplin. Bukan lain. Bijaksana. Apa lagi? Rela berkorban untuk tanah air. Cinta tanah air ya kan? Nah, seperti tadi kita menyanyikan lagu kebangsaan kita kan, lagu nasional kan? Tak gentar. Ya, maju tak gentar tadi. Nah, jadi sikapmu yang sesuai dengan sila kelima Pancasila itu adalah tadi rajin belajar ya. Nah, kemudian bersikap adil terhadap sesama. Dan bersikapmu itu adalah apa tadi? Adil terhadap sesama, tidak boleh membeda-bedakan teman tadi kan? Iya, teacher. Kemudian apa sikapmu yang belum sesuai dengan sila kelima Pancasila? Ada bisa jawab? Jar. Riani, apa Riani? Telat bangun, Jar. Nggak bangun. Nah, nggak bangun Riani. Kemudian rencana apa yang Riani lakukan supaya tidak begitu lagi? Tidur cepat, teacher. Misalnya cepat lagi ya. Nah, jadi tidak baik kita perbaiki kembali ya sayang ya. Nah, sekarang teacher akan berikan tugas nanti mengerjakan LKPD, nanti teacher kirimkan lewat Wintal ya. Kemudian mempresentasikan dalam bentuk video tentang tokoh Patimura yang telah kita pelajari pada hari ini. Kemudian menceritakan sikap yang patut kita contoh dari tokoh tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, nanti ada soal evaluasi teacher berikan melalui link Google Form. Ini linknya nanti teacher kirimkan juga lewat Wintal ya. Nah, untuk tugas ini sudah paham semuanya? Sudah, Jar. Sudah, Jar. Oke, thank you. Kita lanjut lagi. Ya. Ada berapa tugas? Apa pesan moral yang terdapat pada
pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Bocor. Pesan moralnya setelah kita belajar ini, apa pesan moral yang bisa kita peroleh setelah belajar pada hari ini? Sarah? Dalam mau banjar. Bagus, apa Vito? Siapa yang jawab itu? Vito ya? Ya, Jar. Oke, jadi pesan moralnya kita rela berkorban, apa lagi? Selain rela berkorban, apa lagi pesan moralnya? Apa bisa? Adalah Pantang menyerah, ya. Merah. Apa lagi? Terhadap sesama kita bagaimana? selalu tertunda. Keadilan, Jar. Iya, selalu menjunjung tinggi keadilan, ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman, bagus sekali ya. Jadi itulah pesan moralnya. Jadi yang pertama pesan moralnya yang bisa kita ambil adalah pentingnya menanam kerja keras dengan cara bagaimana? Rajin belajar. Ya, dengan Rajin cara belajar. dengan cara rajin belajar ya. Jadi walaupun kita tidak bisa berjuang seperti pahlawan-pahlawan yang telah berkorban nyawanya, tapi bisa kita lakukan dengan cara apa, Nak? Rajin belajar, kerja keras. Kita jangan ya oleh bangsa asing ya. Kemudian yang kedua, bersikap adil dengan teman dan tidak berteman. Nah, ada dilakukan seperti itu? Ada. Iya, nggak boleh kita milih-milih teman ya. Nah, jadi kita harus bersikap adil dengan teman ya. Kemudian yang ketiga, menghormati hak orang lain Dan melaksanakan kewajiban kita. Nah, ya, mana yang lebih dahulu kita lakukan hak atau kewajiban? Kewajiban ya. Kewajiban dulu. Tapi hak orang lain juga ya. Nah, akhir pesan moralnya bisa kita ambil adalah Memberikan kepada orang yang membutuhkan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan pelajaran kita? Tidak ada kejar. Nah, sekarang kita nyanyi ini. Apa tadi lagu? Ayam dan lapar. Ayam dan lapar. Jalan Ada lagi? belok jalan Lagi jalan pada sikit Ayo nyanyi sama-sama semuanya ya. Ya, nah jadi sampai di sini sudah paham semua apa materi yang dipelajari? Sudah paham semua? Sudah, Jar. Nah, kalau sudah kita akhiri dengan berdoa ya. Ya, Jar. Nah, coba pimpin doa lagi. Coba Samara pimpin doa lagi ya. Thank you, God, for your protection and keep us and clear you down our strong and terima kasih Tuhan perlindunganmu dan berilah kekuatan dan Tuhan bersama kami baik dan mental. Thank you for today and see Thank you for Nah, kamera kita tidak terlihat ya, karena mungkin jaringannya kurang bagus ini. Mbak coba padahal dengan kameranya ini. Ya. Ya, Jar. Oke,
Thank you semuanya. Nanti belajar lagi di rumah ya. Persiapkan untuk ujian lagi ya. Ya, teacher. Bye students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, teacher. Bye. Teacher. Bye, teacher. Bye ya. Goodbye, teacher. Bye. See you next Bye, time. teacher. See you next time.